Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan perbincangan di Prime Talk kali ini dan sudah hadir Bapak Dirgo Purbo sebagai analis energi security. Selamat sore Pak Dirgo. Pak Dirgo, kalau kita tadi sudah memetakan bersama Pak Said Didu kira-kira titik-titik mana yang memang rawan menjadi tempat bermain oleh para mafia migas. Kira-kira langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Kementerian DSDM? Baik, terima kasih. Saya rasa saya lebih baik cenderung jangan bilang mafia migas ya. Kita kembali aja bilang, mari kita tata kelola industri migas kita di tanah air ini secara pasti. Jadi dalam konteks kalau kita bicara industri migas, yang mahal itu faktor legal, certainty-nya, suatu kepastian. Jadi ketika kita sekarang sudah, jadi industri migas itu kan kita pahami ada vertical integration dari upstream sampai downstream. Tata kelola yang dimulai itu seharusnya di sektor upstream. Kalau kita bicara upstream, lantas kita harus bicara aspek legalnya. Anda mau mengatakan kepastian hukum? Kepastian hukum di industri migas untuk hulunya itu bagaimana? Sekarang kan kita ini ada setelah undang-undang dirubah dari 871 menjadi 2001, dulu kan ada BP Migas Hulu dan Hilir. BP Migas di strike out, diganti SKK Migas. BP Hilirnya masih ada. Padahal ini satu paket dalam konteks undang-undangnya. Nah ini yang paling krusial. Jadi entry point untuk nanti yang diketuai oleh tim tata kelola migas ini, nomor satu harus apakah undang-undangnya ini direvisi atau bagaimana statusnya? Ini harus cepat. Yeah. Kita sekarang di Indonesia ini ada 276 kalau nggak salah di sektor hulunya. Ada sekitar 60-an lah yang produksi. Nah, untuk mempercepat tingkat produksi nasional kita yang sekarang cuma 800.000 barrel, nomor satu kita harus menciptakan suatu kepastian hukum dulu. Ini yang paling krusial. Dan kedua, dalam tata kelola pengertian satu manajemen industri migas kita, satu atap. Saya usul bagaimana kalau nanti di Kementerian SDM itu para dirjennya satu atap, satu kantor. Okay. Sekarang ini pisah-pisah, BP Migas di sini, Dirjen Migas di sini, yang hilir di sini, energi terbarukan di sini. Jadi bagaimana sesuatu yang kita lihat vital dan strategik itu central command-nya di mana? Ini kan setiap hari kan kita berhadapan dengan tingkat produksi nasional. Nah disitulah yang harus, mari benahi dulu ini bagaimana menguatkan birokrasinya dalam konteks pengelolaan migas secara nasional. Kedua, undang-undangnya itu. Okay. Itu yang paling krusial. Untuk nomor satu menjadi prioritas dibenahin. Oke, Pak Faisal, kalau dari segi undang-undang kira-kira poin-poin apa aja yang harus direvisi, Pak Faisal? Ya tadi itu MK sudah membatalkan BP Migas, tapi tadi ada saudara kembarnya berhak hidup, BPH Migas. Kemudian BP Migas berubah menjadi SKK Migas gitu. Jadi ada kerancuan yang membuat, intinya kan sebetulnya di dalam pengelolaan migas ini ada regulator, ada operator gitu kan. Nah kalau sekarang ada semacam kerancuan, ini si SKK Migas dengan BP Migas ini udah jelas gitu. Kadang-kadang si regulator ikut nentukan yang sebetulnya persoalan monitoring, kemudian penandatanganan apa segala macam itu yang kesannya membuat akhirnya mata rantai jadi panjang, birokrasi tidak efisien, kemudian segala sesuatunya berdasarkan kertas gitu ya, yang case by case basis, tidak ada standar, yang menyebabkan prosesnya menjadi sedemikian sangat lama dan tidak ada itu yang namanya upaya. Jadi misalnya masuk gitu ya proses penandatanganan, di sini bisa 3 bulan, di atasnya nggak mau tanda tangan, jadi serba tidak jelas.
Nah, jadi kan yang dibutuhkan adalah oke, kita menghadapi para operator PSJ, kemudian PSJ ini harus punya counterpart dari pihak pemerintah yang bisa saling menandatangani bisnis gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Itu yang tadi Pak Said Didu katakan, bisa badan usaha negara yang asetnya tidak dipisahkan, kemudian BP Migas ke pemerintah, SDM punya Dirjen Migas, perannya seperti apa, menteri seperti apa, harus clear supaya betul-betul ada streamlining di dalam proses, sehingga tidak berlama-lama seperti sekarang gitu ya, sampai puluhan tahun, belasan tahun baru bisa memproduksi minyak. Ketidakpastiannya tinggi di dalam situasi birokrasi seperti sekarang. Mata rantainya terlalu panjang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.